Belanda ini pemirsa pintar, memang dikenal pintar. Ya kalau blow on itu nggak mungkin kan dapat menjajah kita selama beratus-ratus tahun kan begitu. Dan salah satu kepintaran Belanda adalah membuat cerita-cerita karangan yang nantinya itu cerita-cerita karangan itu dipercayai sebagai kisah nyata oleh penduduk, terutamanya penduduk di Pasundan ini, di Jawa Barat ini. Salah satu kisah yang dikarang Belanda untuk melegitimasi atau memperkuat penjajahannya di tanah Pasundan itu adalah kisah mengenai Dewi Tanuran Ganggang. Dewi Tanuran Ganggang ini dikisahkan sebagai cucu daripada penguasa Sunda, maksudnya itu Pajajaran, yang nantinya melahirkan keturunan pemimpin VOC itu. Jadi pemimpin VOC itu dianggap sebagai keturunannya Raja Sunda begitu. Sehingga ketika VOC itu menduduki Banten dengan cerita ini, dengan cerita palsu karangan Belanda itu, masyarakat Sunda itu sebagiannya terpengaruh bahwa memang VOC itu adalah keturunan Raja Pajajaran begitu, yang ingin membalaskan dendam kekalahan Pajajaran oleh Kesultanan Cirebon, Banten dan Demak begitu. Jadi ketika mereka menduduki Banten dan kemudian menjajah Sunda itu dengan cerita-cerita buatan Belanda itu, masyarakat Sunda waktu itu mempercayainya. Seperti apa kisah Dewi Tanuran Ganggang, kisah cerita buatan Belanda itu, demikian uraiannya. Dewi Tanuran Ganggang ini pemirsa dikisahkan sebagai anak daripada Dewi Mandapa. Adapun Dewi Mandapa sendiri merupakan adik daripada Pucukumun Talaga. Jadi salah satu bawahan kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Pucukumun Talaga itu. Dahulu ini kan pernah bertempur dengan Cirebon, karena Talaga ini kan membantu Pajajaran dalam waktu perang yang dulu itu. Jadi dahulu ketika gabungan Kesultanan Cirebon dan Demak itu berperang melawan Pajajaran, Cirebon dan Demak itu berhasil menaklukkan salah satu kerajaan bawahan Pajajaran yang dipimpin oleh seorang Pucukumun. Nah, Pucukumunnya ini mampu ditangkap oleh Cirebon begitu. Meskipun demikian, adik dari Pucukumun ini, nah namanya itu Dewi Mandapa, itu berhasil melarikan diri. Ketika melarikan diri ini kan sakit hati si Dewi Mandapa itu. Sakit hati karena negerinya atau kerajaannya itu kan dapat dijajah oleh Demak dan Cirebon itu. Nah karena sakit hati itulah akhirnya dia bersumpah bahwa di kemudian hari keturunannya itu harus mampu membalaskan dendam leluhurnya, yaitu balas menjajah keturunannya Sunan Gunung Jati. Jadi tekad Dewi Mandapa agar anak keturunannya itu dapat menuntut balas kepada keturunannya Sunan Gunung Jati itu diwujudkan dalam bentuk semedi gitu. Jadi Dewi Mandapa kemudian bersemedi di Gunung Padang itu. Nah ketika semedi itu ya terus berdoa gitu Dewi Mandapa itu agar dia dianugerahi keturunan yang dapat membalaskan dendam pada keturunannya Sunan Gunung Jati dan pada Sunan Gunung Jati yang menjajah negerinya.
Nah, singkat cerita Dewi Mandapa itu bertapa pemirsa. Nah, setelah bertapa itu ternyata pertapaannya itu ya dikiranya sih sebentar. Setelah bangun itu beliau itu ternyata bertapa selama 25 tahun. Itu pun sadar karena ada pohon sirih begitu yang jatuh di pahanya begitu. Jadi pohon sirih jatuh di pahanya, kemudian menurut petunjuknya itu pohon sirih itu harus dimakan begitu. Nantinya Dewi Mandapa ini memakan daun sirih itu. Nah, setelah dimakan itulah nantinya Dewi Mandapa itu mengandung anak yang dari makan daun sirih itulah nantinya yang dinamai Dewi Tanuran Ganggang gitu. Jadi singkat cerita pemirsa, Dewi Tanuran Ganggang itu kan besar. Nah, karena besar ini kan terkenal cantik, banyak yang suka tuh. Setelah banyak yang suka, akhirnya Dewi Tanuran Ganggang itu dinikahi oleh Pangeran Jayakarta. Namun pemirsa, setelah dinikahi, ketika akan disetubui itu Dewi Tanuran Ganggang itu dalam kemaluannya itu memancarkan api gitu yang panas, sehingga Pangeran Jayakarta itu ya tidak sanggup menyetubui Dewi Tanuran Ganggang ini. Nah, pada suatu ketika kemudian Pangeran Jayakarta ini kan berkunjung ke Cirebon. Ketika berkunjung ke Cirebon ini, Dewi Tanuran Ganggang akhirnya diserahkan kepada Pangeran Cirebon. Nah, oleh Pangeran Cirebon, Dewi Tanuran Ganggang ini kemudian dinikahi juga. Akan tetapi setelah dinikahi ya begitu lagi. Ketika diajak berhubungan badan itu kemaluannya itu mengeluarkan api, sehingga Pangeran Cirebon itu ketakutan pada waktu saat itu. Ketika itu pemirsa, ya Demak ini sudah runtuh, Pajang juga sudah runtuh, dan waktu itu Cirebon sudah menjadi bawahannya Mataram. Nah, pada suatu waktu Pangeran Cirebon itu berkunjung ke Mataram sambil membawa putri atau Dewi Tanuran Ganggang itu. Nah, ketika dibawa ke Mataram itu, Sunan Mataram atau Raja Mataram itu merasa tertarik, sehingga akhirnya Dewi Tanuran Ganggang itu diambil menjadi selirnya Raja Mataram, sementara Pangeran Cirebon nantinya dia dihadiahkan putri yang lain. Lagi-lagi pemirsa, ketika akan disetubui oleh Raja Mataram itu, ya Dewi Tanuran Ganggang itu mengeluarkan api lagi itu, sehingga Raja Mataram itu waktu itu berniat untuk membunuhnya karena wanita tersebut adalah wanita dianggap sebagai wanita jelmaan setan begitu. Namun oleh para pemuka agama Mataram kala itu Sunan Mataram itu tidak dibolehkan untuk membunuh wanita itu. Jadi atas usulan beberapa punggawa kerajaan begitu, sebaiknya wanita tersebut itu dijual saja ke orang Eropa begitu, ke orang Eropa yang sedang kala itu berdagang ke Jawa. Nah, kebetulan orang Eropa yang waktu itu berdagang ke Jawa itu orang Inggris. Nah, akhirnya perempuan tersebut ditukar dengan 3 meriam. Jadi Dewi Tanuran Ganggang itu ditukar dengan meriam. Jadi singkat cerita pemirsa, Dewi Tanuran Ganggang itu kemudian dibawa oleh pedagang Inggris ke Eropa. Nah, di Eropa ini bergonta-ganti suami, banyak yang tidak sanggup. Nah, tapi pada suatu waktu ada seorang yang sanggup memadamkan kutukan dalam kemaluan Dewi Tanuran Ganggang itu. Nah, akhirnya menikahlah Dewi Tanuran Ganggang oleh orang tersebut. Nah, dalam naskah Mertasinga, bahwa orang yang mampu menyetubui Dewi Tanuran Ganggang itu bernama Raja Ngaladiwasa. Jadi setelah berhasil disetubui, nantinya Dewi Tanuran Ganggang itu melahirkan seorang pemuda blasteran Sunda dengan
dengan Eropa. Nah, anak itulah yang nantinya itu menjadi petinggi VOC Belanda. Nah, nantinya petinggi VOC Belanda itu adalah diceritakan sebagai orang yang pertama kali menduduki Banten itu. Maksudnya menduduki Jayakarta, Sunda Kelapa yang kala itu menjadi kekuasaan Banten. Jadi dalam versi ini bahwa VOC Belanda yang menduduki Jayakarta, wilayah Banten itu yang pada saat itu menjadi kekuasaan Banten adalah sebenarnya keturunan Raja Sunda begitu. Nah, ini kan cerita yang dibuat-buat oleh Belanda untuk melegitimasi bahwa penjajahan mereka itu punya hak begitu. Jadi penjajahan yang mereka lakukan itu benar karena mereka itu menuntut balas pada orang-orang Islam begitulah, pada orang-orang Cirebon, pada orang-orang Demak dahulu. Jadi mereka itu adalah turunan Dewi Tanduran Ganggang yang berhak atas tanah Sunda. Nah, kisah karangan Belanda ini kan disebar nantinya. Disebar itu banyak dipercayai oleh masyarakat Sunda waktu itu, sehingga banyak orang-orang Sunda yang terpengaruh dan mendukung VOC Belanda daripada mendukung Banten, mendukung Cirebon ataupun mendukung Mataram untuk menumpas VOC itu. Nah, itu pemirsa salah satu kepintaran daripada Belanda ya dalam memanipulasi kisah atau membuat kisah-kisah baru untuk melegitimasi kekuasaannya, sehingga dengan cara-cara itu Belanda mendapat dukungan dari rakyat Sunda waktu itu.